Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizal Srofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi. Program studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 237584054. Di sini saya akan hands-on untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2 lab ke-1, yaitu Introduction to EWS IM atau Identity and Access Management. Nah, di sini ada kata pengantar ya dari materi ini. Jadi AWS IM ini adalah layanan web yang memungkinkan pelanggan AWS itu mengelola pengguna dan izin pengguna di AWS. Dengan IAM, kita dapat mengelola user, kemudian kredensial keamanan seperti kunci akses dan juga izin secara terpusat yang mengontrol sumber daya AWS yang mana dapat diakses pengguna. Nah, ini adalah gambaran umum dan tujuan labnya kurang lebih seperti ini. Ini ada AWS akun, kemudian ada user dan juga grup ya. Nah, penjelasan sederhananya adalah seperti ini. Jadi misalkan sebuah kantor itu mempunyai 3 karyawan yang diberi label user 1, user 2, dan user 3. Dari masing-masing karyawan ini itu bertanggung jawab atas masing-masing ruangan juga. Misalkan user 1 itu bertanggung jawab di ruang server EC2. Nah, itu si user 1 itu hanya bisa melihat server, kemudian menyalakan server dan mematikan server. Dia tidak bisa atau tidak ada hak akses ke ruang kedua dan juga ruang ketiga. Begitupun sebaliknya. Kemudian, nah ini aturan aksesnya ya. Misalkan user 1 itu hanya boleh masuk di ruang arsip 3 ya. Nah, secara inti sederhananya adalah setiap user itu punya akses terbatas sesuai dengan grupnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, mungkin langsung saja ke langkah-langkah pengerjaannya. Sini saya akan start lab terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya sudah sedikit membuat langkah-langkahnya ya pada laporan praktikumnya. Jadi ketika saya mengerjakan lab ini nanti saya hanya men-screenshot kemudian saya paste di sini di Word. Kita tunggu ya. Oh ya, di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah mengklik Start Lab ini, maka pada proses pengerjaan lab ini memiliki durasi waktu, yaitu sebanyak 40 menit ya durasinya. Jadi dalam waktu 40 menit ke depan, saya akan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk menyelesaikan lab ini. Oke, sebelumnya mohon izin pause terlebih dahulu dikarenakan ini start lab-nya cukup lama, jadi saya mohon izin pause terlebih dahulu untuk menyikat durasi videonya. Oke, ini sudah terbuka ya. Kemudian kita lanjut ke text 1, yaitu explore the users and group, atau kita menjelajahi pengguna dan grup ya. Ini search box. Jadi kita diminta untuk mengklik icon ini ya, layanan, kemudian kita pilih IAM untuk membuka konsol IAM ya. Sini ya, klik, kemudian kita cari IAM.
dan cari dan pilih IAM untuk membuka konsol IAM. Wait. IAM. Ini kah? Wait. Sepertinya di sini. Kemudian wait. Ini ya sepertinya. Kita versi ini ya. Kemudian di panel navigasi sebelah kiri pilih user sebelah kiri. Kita oke, kita tunggu. Seharusnya di panel sebelah kiri ada ini ya, panel user ya. Nah ini ya user. Sebelumnya kita screenshot terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu. Oke. Ada di sini ya tadi ya. Setelah itu kita diminta untuk memilih link user 1 ya, ini sebelah kiri pilih pengguna. Oke, sudah, kita klik user ya. Nah kemudian kita klik ini, tapi sebelumnya kita screenshot terlebih dahulu. Pilih open user 1. Oke. Kita klik terlebih dahulu ya. Klik link dari user 1 ini. Kemudian pilih tab group ya. Ini kita klik ini. Nah, setelah itu kita screenshot lagi. Oke, sudah. Grup, kemudian oke, kita paste di sini. Setelah itu pilih tab kredensial keamanan ya. Oh ini. Nah pada menu kredensial keamanan ini ada ya opsi autentikasi multifaktor atau MFA ya. Nah, di sini kita bisa menerapkan autentikasi multifaktor ya, dengan cara mengklik ini seperti ya, atau ini. Nah pada kredensial keamanan ini ada kunci aksesnya, kemudian ada API-nya juga.
kemudian ada key SSH juga untuk AWS ya, dan juga kredensial Git untuk AWS ya. Oke, ada banyak ya pilihan untuk kredensial keamanannya. Oke, langsung saja screenshot ya, kita keamanan kredensial. Ini adalah link untuk masuk ke konsolnya. Terlebih dahulu. Kemudian di panel navigasi sebelah kiri kita diminta untuk mengklik atau memilih grup user. Ini ya grup penggunaan ya. Oke, jangan lupa screenshot. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengklik link grup EC2 support ya. EC2 support. EC2 support ini ya, kita klik. Kemudian kita diminta untuk memilih tab izin. Kemudian kita pilih izin ini. Izin. Nah, di sini ada informasi mengenai kebijakan izin perizinannya ya. Oh ya, jadi di sini pada manajemen akses di grup user ini ada waktu pembuatannya juga ya, 27 September 2025 pukul 12.42. Ini sepertinya linknya ya. Nah, ya. Dan di sini ada usernya. Di sini apakah kita diminta untuk membuat user ya? Group following us. It was also akses ditolak tidak izin untuk sepertinya kita tidak diminta untuk membuat user ya, kita diminta untuk mengidentifikasi saja seperti atau itu sudah pilih izin, pilihkan plus pilihkan plus di samping pindahkan. Oke, kita lihat yang di sini test permission tab ini sudah ya izin. Kemudian
pilih kemudian surat akses, gimana kita membuatnya. Izin, oh ini ya, seperti ini ya. Oke, sudah, tunggu. Jadi ini adalah detail dari kebijakan detail dari kebijakan si itu support ini ya. Format isinya adalah berbentuk ini ya, file JSON ya. Oke, kita screenshot sudah. Setelah itu kita diminta untuk mengklik icon minus. Oke, kita klik kembali icon minusnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengklik grup pengguna di panel navigasi sebelah kiri. Pengguna ini ya, grup pengguna ya. Sudah, lagi. Kemudian kita diminta untuk memilih link grup pengguna S3 atau yang ini ya, S3 support. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih permission tab atau izin ya. Kita ini screenshot lagi. Kemudian kita diminta untuk mengklik icon plus seperti yang tadi ya. Dan kita diminta untuk melihat isi dari file JSON. Ini ada versinya ya, versi dari file JSON ini Amazon apa nih, Amazon support S3 support ya, Amazon S3 Retamil. Nah, versinya ini ya, tanggal 17 bulan 10 bulan Oktober 2012. Ini ya, screenshot boleh. Kemudian kita klik icon minus ini. Kemudian kita kembali lagi ke ini, ke panel grup admin. Setelah itu kita diminta untuk mengklik link grup S1 admin. S1 admin yang ini ya. Nah, setelah itu screen terlebih dahulu.
seperti biasa kita diminta untuk mengklik ini tombol apa panel izin ya. Aduh, akan plus kita izin sudah ya, sudah seperti biasa kita diminta untuk mengklik icon plus, kemudian kita lihat isi dari file ini. Ini ada versinya sama seperti file sebelumnya, yang membedakan sepertinya hanyalah isinya. Kita klik lagi. Nah, jadi kita langsung terlebih dahulu. Permission. Lanjut ke tes 2, yaitu menambahkan user ke grup ya. Menambahkan user ke grup. Kalau yang pertama tadi mengeksplor ya, jadi hanya melihat-lihat saja kita. Nah, untuk yang tes kedua ini kita diminta untuk menambahkan user ke grup. Kita lihat ya. Yang pertama kita diminta untuk menambahkan user 1 itu ke grup S3 support ya. Nah, langkahnya adalah di panel navigasi sebelah kiri kita klik grup pengguna. Ini sudah benar. Grup pengguna. Kemudian kita pilih tautan atau link S3. User group S2. User group sudah. User group kemudian ke S3 support ya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih tab user. Ini ya seperti tambahkan pengguna ya. Oke, kita selesai. Choose user tab. Nah, kita di sini. Nah, pengguna S3. Pilih tab pengguna. Ini tambahkan pengguna. Ini ya, tambahkan pengguna ya. Kita klik. Tambahkan pengguna ke S3 support. Oke. Pilih pengguna 1 ya. Untuk kita screenshot terlebih dahulu ya. Saya screenshot terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih pengguna 1 ya. Kita pilih tempat di jendela tambah pengguna ketiga support.
konfigurasi hal berikut. Ini kemudian pilih pengguna satu ya, pilih user satu. Setelah itu kita pengguna di bagian bawah layar pilih tab pengguna, di bagian bawah layar pilih tambahkan pengguna. Ini kita scroll ke bawah ya nanti ya, satu-satu. Ini kita tunggu. Ini kita klik, kita centang, kemudian kita tambahkan sini, kita klik. Nah, sudah ya, kita screenshot terlebih dahulu. Nah, berarti yang ini salah ya, kita close saja. Oke, sudah. Saya selanjutnya itu menambahkan user kedua ke grup EC2 support ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, menambahkan user kedua untuk masuk ke grup EC2 support ya. Menggunakan langkah-langkahnya sama seperti langkah sebelumnya yang menambahkan user 1 ke grup S3 support ya. Kali ini kita menambahkan user 2 ke SC2 support, ke grup SC2 support pengguna, kemudian kita klik SC2 support. Di tab pengguna ya, tambahkan pengguna ya. Tambahkan pengguna, kemudian kita pilih yang user 2. User 2 kita tambahkan ke grup EC2 support ya. Jadi kita cross check terlebih dahulu. User 2 tuh EC2 support, EC2 support, EC2 support user 2. Oke, sudah ya. Kita screenshot terlebih dahulu. Saya screenshot terlebih dahulu. Jangan lupa saya screenshot ya. User 2. Oke. Itu
selanjutnya menambahkan user 3 ke grup SC2 admin. Sini lagi, kemudian kita pilih SC berapa? User 3. Ini nama grup. Grup SC2 admin. SC2 admin, kemudian kita tambahkan pengguna. Di sini kita tambahkan user 3 ya. Kita cek. Ini user 3, kita klik user 3 ke SC2 admin. Kita cek. Oke, sudah betul. Kita scroll ke bawah, kita lihat ya. Oke, SC2 admin, user 3 SC2 admin. Oke, betul. Kita terlebih dahulu. Sudah. Nah, setelah itu masuk ke tugas ketiga, yaitu sign in atau sign in dan test user ya. Nah, di panel navigasi sebelah kiri kita pilih dashboard. Pilih dashboard ya. Sudah. Setelah itu masuk untuk penggunaan Ableton. Kita copy URL text editor. Jadi kita copy ya. Dan juga kita copy ke mana ya? Di panel navigasi tadi sudah URL masuk untuk user yang di tautan akun ini kita tekan sebelah kanan. Ini kan ini ya sepertinya ya. Ini URL masuk untuk pengguna yang di akun ini. URL masuk ke ini ya. Nah, kemudian salin kita copy ke text editor. Kita copy ini ya. Kita copy text editor seperti di sini ya. Kita copy text editor ini seperti ini kalau kita copy terlebih dahulu. Oh, di sini di Mozilla Firefox. Mozilla Firefox di sini kah? Di sini.
Oke, selanjutnya ya ini sudah kita copy, sepertinya buat ini sudah kita copy. Setelah itu salin URL tadi tuh yang sudah kita copy ke editor teks, buka aktif ya ini kita copy di sini ya, nggak bisa. Nah, kemudian sudah kan, kemudian sudah, setelah itu kita akan masuk sebagai user 1 dengan ya username user1 dan passwordnya adalah password ya. Kita klik, kita login. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita diminta untuk mengklik ini icon ini ya, icon ini sepertinya. Di kotak pencarian sebelah kanan layanan itu kita klik layanan ini. Sini ya. Ini kemudian kita pilih S3 untuk membuka konsol S3 ya. Kita perbesar saja. Oke, ini sudah, kemudian ini kita klik. Oke, nah ini sudah membuka konsol S3 nya. Nah, nanti kita diminta untuk memilih nama buket yang ada di akun dan menelusurinya. Ini sudah masuk kan? Kemudian kita diminta kita screenshot terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita klik di sini ya. Kita paste di sini. Setelah itu pilih nama buket yang ada di akun. Kan kita sudah mengklik ini ya S3 ini, kemudian konsol S3 sudah
terbuka juga. Ini adalah tampilannya. Setelah itu pilih nama buket yang ada di akun dan telusuri isinya. Ini ya. Oke, kita klik mungkin lah untuk menelusurinya. Jadi isi dari buket ini adalah ini ya, di sini ya. Karena punya saya di sini ada note atau catatan bahwasanya buket ini tidak berisi objek apapun. Ini tidak berisi apapun. Berarti lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menguji apakah memiliki akses ke Amazon EC2 ya. Nah, di kotak pencarian sebelah kanan kita klik layanan. Nah, ini saja. Waduh. Layanan kemudian ini. Kita cari dan pilih EC2 ya. Untuk membuka konsol EC2. Tunggu. Ini di pause. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari dan membuka EC2 ya di konsol ya. Oke, ini kita klik EC2. Nah, ini kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke konsol ya. Setelah itu kita diminta untuk memilih tombol button instance ya. Sini. Kita tunggu ya. Nah, sudah. Di panel navigasi sebelah kiri pilih instance. Ini ya, instance kemudian keluar dari user 1 dari AWS manajemen konsol dengan menyelesaikan fitur berikut. Di bagian layar pilih dengan satu pilih keluar. Ini ya sepertinya. Oh, bukan. Sudah kita klik instance. Di sini ya cara keluarnya ya. Di sini. Kita
keluar, Anda tidak memiliki izin untuk melihat warna ini keluar ya. Oke, sudah ya. Keluar. Saya paste dulu di sini. Ini saya hapus terlebih dahulu ya, karena saya menggunakan Chrome, jadi yang lainnya saya hapus. Setelah itu seperti langkah sebelumnya, kita diminta untuk login dengan user yang kedua. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kita tunggu di sini saja. Kita copy lagi. Kita tambahkan di sini. Yang ini kita ulang saja nama sepertinya. Terus kita tunggu ini ya. Nah, sudah. Kemudian kita login dengan user 2. User 2 passwordnya adalah passwordnya dia. User 2. Kita screenshot terlebih dahulu. Kemudian kita login, kita masuk ya. Ini saya screenshot terlebih dahulu karena tadi sepertinya di perintah sebelumnya saya lupa. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya. Di kotak pencari sebelah kanan kita klik layanan. Saya tunggu di sini ya. Ini sudah. Kita tunggu ini sampai loadingnya selesai ya. Sudah. Ini akses ditolak untuk servis katalog. Kita mainkan ya. Sama seperti yang tadi, setelah login kita diminta untuk mengklik icon ini layanan, kemudian kita pilih SC2 untuk membuka konsolnya ya. Kemudian search SC2. Saya klik ya. Setelah itu kita diarahkan ke konsolnya. Konsol. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih instance di panel navigasi sebelah kiri. Oke, kita tunggu. Nah, ini instance ya.
instance, kita screenshot terlebih dahulu. Allah. Oke, saya screenshot terlebih dahulu ya. Nah, sudah. Kemudian pada menu instansi kita pilih stop instance ya. Instance ini kemudian kita diminta untuk men-stop instance. Pilih menu status instansi dan pilih kita instansi. Status instansi dan pilih kita instansi. Ini status instansi ya. Kemudian kita diminta untuk menghentikan instansi. Oh, sepertinya belum running ya. Sepertinya ada tahapan ada tahap di tahapan sebelumnya yang belum saya kerjakan ya. Atau kita diminta untuk ini dulu, untuk instance ya. Ini instance. Coba kita ini ya, kita klik ini. Keluarkan user. Tidak, kita sudah diminta untuk menjalankan. Ini belum kita kerjakan ya. Di pada navigasi sebelah kiri pilih instance. Kita ulangi. Pilih instance. Oke, ini sudah ya. Pilih instance, kemudian jika Anda tidak memiliki instan nomor deteksi 2, wilayah Anda mungkin salah di pojok kanan atas layar.
tarik menu wilayah dan pilih wilayah di pojok kanan atas layar. Oh ini Asia Pasifik ya, bukan Asia. Oke, kita cari dulu siapa ada. Tidak ada ya. Singapura. Pilih Singapura. Nah, setelah itu ini contoh yang diberi nama. Kemudian kembali ini, kemudian kita pilih yang Asia Pasifik saat ini. Kemudian pilih contoh yang diberi nama host. Kita drag ya sepertinya. Kita drag sini ya sepertinya. Pilih Singapura coba. Itu Singapura. Setelah itu pada menu instansi pilih kita instansi ini ya. Oh, ini kita diminta untuk membuat ini ya sepertinya. Diminta untuk membuat apa ya, seperti mendaftar cloud di AWS ya. Oke, sepatutnya kita di sini diminta untuk membuat instansi ya. Oke, coba penggunaan pelayanan buat akun. Apa ya? Oke, selanjutnya adalah kita diminta untuk mengklik ikon ini layanan, kemudian kita cari dan pilih S3 untuk membuka konsol S3 di sini.
kita pilih YouTube. Ke sini terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita oke, di sini kita logout ya. Logout. Setelah itu kita diminta untuk login dengan user yang ketiga ya. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Ini kita copy link yang di sini ya. Link kita copy. Kemudian kita akses di sini. Setelah itu kita login dengan username user 3 dan passwordnya adalah user passwordnya screenshot terlebih dahulu. Oke, saya paste terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengklik layanan, kemudian kita pilih yang tadi SC2 ya. Kita login terlebih dahulu. Kita tunggu. Kemudian kita klik ini icon layanan, kita cari EC2. Kemudian kita akses. Oke, sudah ya. Sudah. Kita akses untuk membuka konsol EC2. Sudah terbuka ya konsol EC2 nya di user 3. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita screenshot terlebih dahulu. Kita screenshot terlebih dahulu. File di sini. Sudah. Setelah itu kita diminta untuk menavigasi ke panel sebelah kiri dan pilih instance. Ya, instance. Sebagai administrator EC2, sekarang harus memiliki izin untuk menghentikan instan Amazon EC2. Tidak ada instan running.
Di sini sepertinya saya terdapat kesalahan ya. Di konsol saya itu tidak menemukan instance yang berjalan. Coba saya akan ulangi dari bagian ini ya, dari bagian tes 3. Masuk dan menguji user. Oke, saya ulangi pelan-pelan. Dashboard, ini sudah ke dashboard. Ayam dashboard. Kemudian salin ke editor teks. Copy ke editor teks. Sini kah? Bukan. Ke editor teks. Nih, saya sudah pilih ini. Tempel-tempel udah. Oke, coba saya ulangi lagi di sini. Oke, kemudian login dengan user 1. Passwordnya adalah ini ya, password 1. Login. Login. Ah. Oh, sepertinya kenapa kita tidak menemukan, ya, kita tidak menemukan ini. Kita tidak menemukan instance wilayah karena wilayah pada AWS kita ini terkunci semua ya, jadi kita tidak memiliki akses atau tidak memiliki zona wilayah ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti perintah ini ya. Saya tidak tahu ini diperbolehkan membuka kunci ini atau tidak dengan cara ini mengelola wilayah atau mengelola zona lokal. Tapi sepertinya di perintah ini tidak ada ya.
Virgin Utara nih, kita sudah cek, ini tidak bisa juga ya. Nah ini, jadi pada keterangan ini saya tidak memiliki izin akun ya. Ini akun, nah ini Anda tidak memiliki izin untuk yang diperlukan untuk mencantumkan wilayah AWS. Nah itu ya, um, problemnya di sini ya. Jadi saya tidak bisa mengikuti langkah-langkah di sini mengenai